Meskipun terhitung masih cukup lama, akan tetapi PSSI beserta tim pelatih biar gimana pun harus bisa segera mempersiapkan tim terbaik dan agenda terdekat. Sebelum nantinya tempur di round 4, udah pasti adalah uji coba melawan Kuwait serta Lebanon di bulan September. Tentu saja ada alasan khusus mengapa dua tim dari Timur Tengah itu yang dipilih. Selain karena Malaysia kabarnya nggak mau pas diajak. Melawan Kuwait dan Lebanon dianggap sangat pas karena di round 4 nanti kita akan melawan tim-tim yang berasal dari Jazirah Arab. Yap, sekedar mengingatkan kalau Indonesia jadi satu-satunya tim non-Timteng yang lolos ke round 4. Karena 5 sisanya adalah tim dari Jazirah Arab macam Qatar, Arab Saudi, Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab. Nah, AFC sendiri udah menunjuk Arab dan Qatar untuk menjadi host di round 4. Walaupun sebelumnya udah dapat penolakan sana-sini. Akan tetapi, melihat sikon yang ada terutama soal ketegangan geopolitik yang meningkat tajam di kawasan Timur Tengah menimbulkan tanda tanya besar. Apakah semuanya bisa dijamin aman? Kan gitu. Terlebih situasi panas antara Iran versus Israel yang biar gimana pun belum tahu kapan akan mereda, bisa jadi membuat FIFA mau tak mau meminta AFC untuk mencabut putusan soal tuan rumah dan menggantinya di tempat yang lebih aman. Pokoknya, berhubung 5 dari 6 tim yang main adalah dari Timteng, banyak yang memprediksi kalau round 4 akan punya banyak hambatan gara-gara ya masalah tadi. Namun di satu sisi Indonesia tetap harus mikir dari sisi sepak bolanya aja. Dan PSSI melihat dengan sisa waktu yang ada plus beragam isu yang mengalir, mungkin ini bisa jadi momentum yang pas. Mulai dari mengajukan jadi tuan rumah tunggal serta dari urusan pemain, PSSI mungkin bisa segera ngegas tambah pemain diaspora baru yang selama ini emang udah dirumorkan. Ketegangan yang terjadi antara Iran dan Israel memang menjadi isu geopolitik yang signifikan di kawasan Timur Tengah akhir-akhir ini. Dan hal itu bisa jadi akan mempengaruhi stabilitas regional, termasuk Qatar dan Arab Saudi yang ditunjuk AFC sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yap, semua tahu kalau serangan udara Israel ke sejumlah titik strategis di Iran pada Kamis 12 Juni 2025 kemarin telah memicu respon keras dari pihak Iran itu sendiri. Dan semua tahu kan, kalau Iran langsung melancarkan serangan besar-besaran ke Israel? Nah, kondisi ini sendiri pada akhirnya memang menimbulkan kekhawatiran akan meluasnya konflik hingga ke negara-negara tetangga seperti Qatar dan Arab Saudi. Karena biar gimana pun, dua negara itu secara geografis emang dekat dan memiliki keterlibatan diplomatik maupun militer di kawasan tersebut. Yap, meskipun Qatar dan Arab Saudi enggak secara langsung terlibat dalam konflik ini, ketegangan regional dapat menciptakan ketidakpastian keamanan. Qatar deh misalnya, negara itu memiliki hubungan diplomatik yang lebih netral dengan Iran dibandingkan Arab Saudi. Namun baik Qatar dan Iran tetap rentan terhadap spillover konflik seperti ancaman keamanan di wilayah udara atau maritim, terutama jika konflik meluas hingga ke selatan Hormuz atau Teluk Persia. Nah, melihat itu semua, wajar jika beberapa negara peserta seperti Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman telah menyuarakan protes terhadap penunjukan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah dengan alasan potensi keuntungan tuan rumah. Selain itu, ada pun kekhawatiran keamanan regional. Situasi ini dapat membahayakan kelancaran turnamen, sekaligus menurunkan kepercayaan antar negara peserta. Tulis harian Oman Daily dalam laporannya. Sementara itu di media sosial, warganet juga mencerminkan desakan agar pertandingan dipindahkan ke lokasi netral seperti Jepang atau Korea Selatan misalnya untuk menghindari resiko konflik Timur Tengah. Yap, meskipun hingga detik ini belum ada indikasi resmi dari AFC atau FIFA bahwa Qatar dan Arab Saudi akan batal menjadi tuan rumah, akan tetapi jika konflik Israel-Iran meningkat tajam menjelang Oktober 2025, maka FIFA bisa menekan AFC untuk mempertimbangkan relokasi ke tempat netral demi menjamin keselamatan pemain dan ofisial masing-masing tim. Dan sebagai satu-satunya tim non-Timur Tengah di putaran keempat, Indonesia mungkin
menghadapi tantangan tambahan jika pertandingan tetap digelar di Qatar atau Arab Saudi. Yap, ketegangan regional tentu dapat menciptakan suasana yang kurang kondusif terutama bagi tim tamu, termasuk potensi gangguan logistik atau kekhawatiran keamanan bagi pemain dan pendukung. Namun di sisi lain, Pak Erik selaku Ketum PSSI meminta semua elemen timnas untuk fokus aja sama urusan teknis baik dari aspek fisik, taktik maupun mental. Mengingat fase ini menjadi momen penting dalam sejarah sepak bola nasional. Biarlah urusan di luar sana menjadi urusan pihak-pihak yang emang punya kapasitas untuk itu. Dan jelas, hal semacam ini mungkin bagi pemain-pemain kita yang dari Eropa adalah situasi yang nggak biasa. Karena besar kemungkinan mereka akan merasakan adrenalin lebih ketika harus main bola di tengah suasana yang ngeri-ngeri sedap. Tapi kembali lagi, semoga ini bisa dicari jalan terbaiknya. Karena biar gimana pun, keselamatan adalah yang utama, kan gitu. Ya, berbicara soal peluang Indonesia sendiri, tentu saja tim Garuda harus bisa meraih 4-6 poin dengan selisih gol yang bagus kalau pengen dibilang aman. Kalau semisal dapat 4 poin dari total 2 match, berarti ada peluang bisa lolos ke round 5. Namun jika ingin lolos langsung ke Piala Dunia, ya apapun caranya harus dapat 6 poin, yang mana artinya 2 match menang semua, termasuk ngelawan tuan rumah. Pertanyaannya apakah kita bisa? Definitely bisa, asalkan semua aspek mulai dari fisik, taktik, hingga form pemain, semua berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena main di tim Teng, gak cuma soal urusan skill, tapi juga mental. Mulai dari ketegangan geopolitik, terus cuaca yang panas kering, serta hal-hal non-teknis lainnya. Itulah kenapa PSSI diketahui akan coba untuk sebisa mungkin menambah kekuatan dengan pemain terbaik yang selama ini dirumorkan. Pascal Struijk, Miliano Jonathan, Tristan Guyer, Dean Zerbergen, Laurin Ulrich, sampai ke nama Jairo. Apapun caranya mungkin akan coba untuk dikejar. Tambahan 1 back, 1 pemain tengah, dan 1 pemain tipe menyerang. Udah sangat bagus dan berarti, kan gitu. Yap, terlepas dari apapun, meskipun saat ini belum ada indikasi kuat bahwa Qatar dan Arab Saudi akan batal menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, akan tetapi ketegangan Israel-Iran jelas menimbulkan kekhawatiran terutama soal keamanan. Itulah kenapa FIFA meminta AFC memantau situasi geopolitik hingga mendekati Oktober 2025. Jika emang sikonnya masih belum kondusif, ya FIFA pastinya akan mencabut keputusan AFC soal penunjukan Arab serta Qatar sebagai tuan rumah. Untuk kemudian merelokasi ke venue netral seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, hingga Malaysia. Bahkan gak menutup kemungkinan juga Indonesia bisa aja jadi tuan rumah tunggal karena dari semua tim di round 4, ya cuman Indonesia aja sih yang fix dijamin aman dari konflik panas di tim Teng. Kan gak lucu, lagi main bola tiba-tiba ada roket lewat di atas stadion. Dan soal jadi tuan rumah, Indonesia sangat mampu kok jika berkaca dari event-event besar yang pernah diadakan di sini. Kayak Piala Dunia U17 misalnya. Pokoknya di luar itu tadi, bagi Indonesia, tantangan utama adalah menghadapi tim-tim kuat Timur Tengah dengan home advantage dan memastikan persiapan optimal untuk mengatasi tekanan kompetitif. So mudah-mudahan, semuanya aman, lancar, terkendali. Serahkan urusan non-teknis sama orang yang harusnya ngurusin itu. Kita fokus ke hal teknis aja. Untuk itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Itu dia pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe kalau kamu Garuda fans sejati.
Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan ingat, dukunganmu adalah bahan bakar semangat Timnas. Saya Dinar dari Gals pamit. Dukung terus Timnas Indonesia.